'cause I don't wanna live a la la la. Should tell my boyfriend what I've been doing. Been thinking of you. Oke guys, kembali lagi dengan kita hari ini Hot Podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Ahmad Syah dan partner saya Muhammad Ridwan Ajis. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial loh, yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya, yaitu bidang bermain basket. Langsung saja kita perkenalkan kepada orangnya. Halo, nama saya Muhammad Adri Raka. Oke, halo Adri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Langsung saja, apa mau gimana dulu? Boleh langsung aja. Oke, Adri. Kesibukan saat ini bagaimana sih yang paling sibuknya Yang atau paling fokusin gitu. Ya tentunya belajar sih, soalnya sekarang kan mendekati mau naik ke kelas 12, terus bakal menghadapi PKL juga. Lalu di lain sisi juga saya fokus untuk belajar beberapa turnamen dan untuk beberapa seleksi, yaitu antara lain salah satunya adalah Bapopsi. Dan Bapopsi itu termasuk seleksi juga untuk umur-umur tertentu, yaitu umur 17. Kebetulan saya umur 17 gitu. Jadi mungkin kedepannya bakal banyak turnamen-turnamen yang KU lah, yang bisa dibilang gitu, fokus ke umur-umur ya. Jadi mungkin lebih giat untuk latihan gitu, menyibukkan diri ke hal basket gitu ya. Terus awal mula tertarik masuk basket tuh dari siapa, apa emang kemauan sendiri atau ajakan dari teman gitu? Ceritanya. Kemauan diri sih kalau untuk masuk basket, karena emang ada salah satu alasan yang saya buat kayak tertarik sama basket. Pernah turnamen di mana saja sih, Adri? Turnamen sih alhamdulillah nggak terlalu banyak sih, sedikit. Cuman kebanyakannya tuh kayak turnamen apa ya, kalau kita nyebutnya sih turnamen tiki ya. Jadi kayak disekaligusin ya, sehari beres gitu. Tapi alhamdulillah banyak sih pengalaman lah. Tapi legal nggak sih kayak gitu? Kenapa? Legal apa gimana sih kalau turnamen tiki gitu? Itu legal lah. Soalnya tiki juga ada yang apa ya namanya tuh, persetujuan dari perbasinya gitu. Ada yang kayak gitu Jun, dan ada juga yang enggak gitu. Itu kemauan klub aja sih gitu. Biasanya klub mana saja sih? Biasanya klub mana saja sih yang sering mengadakan turnamen? Sebut merek juga apa? Nggak apa-apa. Enjoy aja. Yang paling saya sering itu Shopee, terus kalau daerah bawah itu Hybers lah ya. Hybers, terus banyak sih sebenarnya. Kalau ke daerah bawah itu lebih banyak lagi. Ya paling klub-klub gitulah di bawah. Cuman saya takut sih kalau nyebut. Aktif nggak sih kamu masuk ke klub? Dulu sempat aktif, cuman sekarang enggak sih, karena ada alasan yang membuat nggak semangat lagi gitulah aktif di klub. Tapi seiring berjalan waktu semangatnya itu kembali lagi gitu buat masuk klub. Tapi sekarang saya belum masuk klub sih, tapi ada rencana saya bakal masuk klub lagi. Kira-kira rencananya di mana tuh, klub mana? Paling antara Shopee lagi deh, kalau enggak Patriot. Shopee dan Patriot. Suaranya gitu. Kayak Adri di dalam basket kayak ada panutan tersendiri gak, kayak dari pemain luar atau pemain Indo gitu? Ada sih, kalau pemain luar ada, pemain di sini juga ada. Mungkin kalau pemain luar itu ya salah satunya pasti tahu lah, kalau pembasket itu Kyrie Irving, terus sama PG Paul George gitu. Lalu kalau di Indo itu ada sih Abraham Damar lah salah satunya itu. Lalu saya ini apa namanya, kalau menurut saya panutan itu ketika saya ngelawan si orang yang nggak bisa saya lawan, itu sudah termasuk panutan saya. Contohnya kayak waktu itu saya ada turnamen
Waktu itu lawan sekolah, saya nggak pernah bisa sekolahnya. Soalnya ya pokoknya waktu itu saya ngelawan sekolah itu, dan sekolah itu tuh menangin lah waktu ngelawan sekolah kita. Sekolah kita tuh kalah di situ, dan di situ tuh ada pemain, bisa dibilang pemain kejurda lah ya. Di situ tuh ada 2 orang yang nggak bisa saya lawan gitu. Jadi itu udah termasuk panutan saya. Jadi itu bisa jadi dorongan penyemangat saya. Jadi kenapa bisa jadi dorongan penyemangat saya? Karena dalam hal kekalahan itu saya harus bisa ngalahin panutan saya gitu. Jadi gitu, saya sampai sekarang semangat basket tuh karena belum bisa ngalahin panutan saya itu. Terus lalu alasan Anda menggemari atau memanuti, itu sebut saja gitu, Kyrie Irving dan Paul George, apa itu alasannya? Alasannya karena ya memang skill mereka ya bisa dibilang di atas rata-rata lah, jago juga gitu. Lalu bisa tembus lah ke NBA gitu. Pernah ada nggak sih impian atau keinginan gitu main NBA? Pasti ada sih. Keinginan pasti ada, cuman kalau main NBA agak mustahil gitu lah ya. Rada nihil lah. Iya, rada nihil. Terus untuk kalau saya juga ada sih mimpi untuk main di Kejurda atau Popwheel, kejuaraan-kejuaraan gitu, event-event perbasi, apalagi DBL lah gitulah. Itu paling saya suka lah gitu, maksudnya tuh pengen banget, itu termasuk wishlist saya. Cuman kayaknya kedepannya ya nihil juga, soalnya kelas 12 bakal fokus kayak ke PKL, fokus ke sekolah gitu kan. Waktunya udah dikit. Jadi gak mungkin lah untuk masuk DBL, tapi masih ingin lah gitu untuk DBL. Tapi mungkin kemungkinannya DBL itu gak bisa, tapi untuk kejuaraan kayak event-event perbasi itu masih bisa sih gitu. Seiring berjalannya umur, soalnya pasti Perbasi Bogor itu bakal ngadain event-event di umur-umur tertentu gitu, seperti KU18, KU20, KU21. Ya gitulah semacamnya, pasti ada event-event gitu di Perbasi. Dan selain olahraga basket, apa aja sih yang kayak disukai selain basket itu? Selain basket ada sih. Apa tuh? Futsal sih, saya futsal. Cuma futsal nggak terlalu. Lalu main game sih, main game, futsal, basket gitu lah. Main game apa ini? Main game Mobile Legends lah. Mobile Legends. Apalagi sekarang lagi musimnya MC, Magic Chess. Magic Chess ya, sekarang sedang musim banget kan yang Magic Chess. Ya Magic Chess, apalagi Tars 3. Wih, bukan cupu nih, Tars 3 bukan cupu. Tars 3, Tars 1. Dan untuk apa sih kayak goals kamu bermain basket tuh? Tujuannya. Tujuan Saya main basket ya mengikuti kayak kejuaraan itu sih. Cuman seiring berjalannya waktu memang saya banyak cederanya juga gitu kan. Normal. Ya salah satunya inilah kaki. Jadi saya gimana ya, patah semangat juga kan di situ. Jadi ya gitu. Terus kalau gue juga ya itu sih intinya mah ingin mengikuti kejuaraan lalu terhalang oleh ya ini penyakit gitu, bisa dibilang ya penyakit cedera lah gitu. Iya, jadi saya takut lah buat nge-push lagi gitu. Soalnya dulu sempat try hard banget gitu, push diri sendiri dan akhirnya over. Cedera akhirnya di situ over, dan cederanya tuh kebetulan nggak sekaligus satu gitu, sekaligus dua ini gitu kan. Ya bisa dibilang saya ada di usus dan terus di kaki juga. Nah itu nyambung lah, jadi kayak lumayan serius juga. Jadi semangat saya di situ mulai hancur lah di situ. Sedikit ngedown. Ya. Rest dulu berarti ya. Rest dulu. Jadi sekarang susah sih buat nge-push lagi gitu, nge-push diri sendiri karena emang keterbatasan sih gitu. Iya. Kata kasarnya keterbatasan. Ada motivasi gak sih kayak yang bikin kamu semangat dalam main basket tuh, atau punya apa gitu, ada motivasi? Pasti ada sih. Kalau ketika saya udah nggak semangat basket,
itu paling di diri saya itu saya pikirnya kayak ih dulu apa sih lu tuh mau gimana sih di basket tuh gitu. Soalnya ada salah satu alasan yang saya nggak bisa bilang di sini, alasan saya yang buat saya ikut basket, dan itu termasuk kayak motivasi saya lah untuk semangat lagi basket. Dan terus untuk motivasi buat kalian yang pemain basket, denger jangan main basket jangan pernah takut salah. Soalnya kalau takut salah itu kalian nggak bakal berkembang lah gitu. Jangan takut salah, jangan takut bertanya, jangan takut mencoba, terus sama jangan terlalu cepat menyerah lah gitu. Walaupun apalagi sekarang kebanyakan itu orang-orang banyak alasannya ih udah latihan gitu tapi tetap gak dimainin gitu kan, mainnya juga beberapa menit tapi itu jadi motivasi lah buat kalian. Camat. Ya camat lah kata kasarnya gitu, cadangan berarti. Tapi kalian mikirnya jangan udah malas ikut basket karena gak dimainin gitu setiap event gini, jangan gitu. Tapi itu dijadiin motivasi lah gitu kan buat kalian lebih berkembang lagi, karena di situ tuh kalian harus mikir, oh skill saya belum kayak orang-orang yang dipainin terus Starting gitu. five gitu kan, Iya, starting five. starting 5-nya belum, skillnya belum seperti Setara itu lah, ya, belum setara. Jadi kalian harus lebih rajin lagi lah. Iya. Kalau bisa lebihin, nge-push diri sendiri gitu. ikut klub ya. Ke klub. Tapi hati-hati juga kalau lagi nge-push diri sendiri, jangan terlalu over lah. Takut cedera juga. Iya. Ya takut kayak yang dialamin kayak bulan Iya. kemarin kan. Turbo. Posisi apa sih yang kamu mainkan di starting five itu? Nah, saya posisinya tuh saya di PG lah, point guard. Iya. Kalau kata pelatih saya itu playmaker gitu, yang ngalirin bola. Ya, Apa sih tugasnya PG itu? PG itu ngalirin bola. Itu termasuk apa ya? Kalau kata pelatih itu termasuk role ya kali ya. Iya. Role yang cukup susah gitu, karena yang pertama tuh harus ngalirin bola, yang kedua harus Handling bagus. ya ball handling bagus, yang ketiga harus melihat stamina masing-masing teman gitu. Soalnya itu termasuk kalau kita udah masuk lapang itulah pemimpinnya gitu, kayak kaptennya gitu. Terus yang paling satu jadi PG itu yaitu ngelihat stamina teman-teman kita capek atau enggaknya. Jadi terkadang kalau PG itu kebanyakan kayak bawa sendiri. Kenapa? Karena mungkin ngelihat teman-temannya tuh udah capek gitu kan. Jadi ya udah kayak ngorbanin diri sendiri aja dulu, capek-capekin dulu diri sendiri. Jadi yang lain oke lah, kayak buat jalan-jalan dulu atau lari-lari dulu. Tapi di basket nggak ada jalan-jalan sih. Kira-kira kalau misalnya Anda ini kan Anda PG nih, pasti coba banget. Kalau misalnya Anda capek gimana tuh? Kalau saya capek, kebetulan di basket tim saya itu ada 2 orang mau main depan. Jadi saya bakal bilang ke teman saya itu untuk gantian lah yang megang bolanya gitu, yang ngalirin bolanya gantian. Terus jadi saya cuman dapat bola itu kayak pikir nih gimana mau langsung poin atau enggak. Jadi kalau saya bikin udah capek banget, saya pasti passing bolanya lah gitu. Untuk kadang saya turnover. Karena ya turnover juga mungkin lelah ya. Iya lelah, nggak fokus juga karena Iya. kalau udah capek gitu mah. Betul. Oh iya, poin tertinggi Anda satu main basket berapa sih poin yang pernah Anda masukkan gitu ke ring lawan? Poin tertinggi itu waktu itu saya pernah di turnamen Ciki sih, turnamen di ABL waktu itu lawan SP deh kalau nggak salah. SP itu saya poinnya satu quarter tuh 12 deh kalau nggak salah, 12 satu quarter, tapi sisanya asis. Tapi lumayan loh. Lumayan. Kayak 12 poin setiap quarter itu cukup gila. Ya, Cukup wow lah kayak di satu umur quarter. kita gini ya. Iya, di umur kelas 11, umur 17 tahun Iya. tuh kayak Main nih yang Tapi sekarang nggak bisa. belum mungkin masih juga nanti akan ada kesempatan lagi Iya. kan. Iya. Terus momen apa yang paling Adri ingat gitu kayak waktu main basket? Apa Momen itu? Kebersamaan atau Iya, apa gitu? Ya itu salah satunya kebersamaan ketika
juara lah gitulah, itu pasti diingat banget sih. Sama waktu itu ada hal yang bikin saya sedih lah waktu sparring gitu. Sakit sih, beda 1 poin doang sih. Iya. Lawan apa tuh kira-kira? Lawan Semani sih. Semani. Semani di situ beda 1. Iya. Kalau saya skor itu 29-30. Buset, Sakit banget tuh. Tuh dengerin tuh guys tuh, motivasi dan sisi baik yang bisa diambil dari kapten basket kita hari ini. Mungkin hanya segitu saja podcast kita hari ini. Terima kasih banyak ya untuk adik kakak untuk Sama-sama. podcast kita hari ini. Sangat luar biasa kedatangan tamu seperti ini. Dan untuk saya mengakhiri podcast ini, bye-bye, selamat bertemu lagi. Ya. 'Cause I don't wanna live a lie, lie, lie.